Oke, halo teman-teman semuanya. Sebelumnya kenalin, nama saya Arafiatul Zahra dari jurusan Matematika 2021. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas latihan-latihan soal kalkulus yang kaitannya sama materi tentang limit. Jadi, nggak usah nunggu lama-lama lagi, kita langsung aja ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini adalah sketsakanlah grafik fungsi f yang didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan min x jika x-nya kurang dari 0. Nah, fx sama dengan x jika 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 1. Dan yang terakhir, fx sama dengan 1 plus x jika x-nya itu lebih besar sama dengan 1. Nah, kemudian yang ditanya adalah yang A, nilai dari f1, yang B, nilai dari limit fx jika x didekati oleh 1 dari kanan, dan yang C, nilai dari limit fx jika x didekati oleh 1 dari kiri, dan yang D adalah nilai fx jika x didekati dari 1. Nah, untuk jawab soal ini, pertama kita sketsakan dulu grafik fungsi f-nya. Grafiknya itu kurang lebih seperti ini. Nah, jadi untuk x yang kurang dari 0, yaitu nilai x yang negatif, kita gunakan fungsi fx sama dengan min x. Kurang lebih gambar grafiknya seperti ini, yang warna hijau ini. Nah, kemudian untuk x di antara 0 sampai 1, kita gunakan fx sama dengan x. Nah, grafiknya yang warna biru ini. Dan untuk nilai x yang lebih besar sama dengan 1, kita gunakan fungsi fx sama dengan 1 plus x. Nah, grafiknya ini yang warna merah ini. Nah, sekarang kita jawab soal-soalnya, pertanyaannya. Yang A, nilai dari f1. Nah, dari fungsi fx ini, yang nilai satunya itu masuk, ya di fungsi fx 1 plus x. Nah, dari grafik juga bisa dilihat ya, kalau ketika x-nya sama dengan 1, nilai fx-nya itu adalah 2. Nilai f1-nya adalah 2. Nah, jadi nilai dari f1 sama dengan 2. Kemudian yang B ditanyakan limit fx jika x-nya itu didekati 1 dari kanan. Nah, ini kan 1 nih. Didekati dia dari kanan. Nih. Nah, dia itu akan menuju nilai 2. Jadi, untuk yang B ini jawabannya 2. Untuk yang C, nilai dari limit fx jika x-nya itu didekati 1 dari kiri. Nah, ini 1 berarti dari kiri. Datangnya dari kiri, nah di sini menuju nilainya 1. Jadi yang C jawabannya 1. Untuk yang D, yang ditanyakan itu adalah limit fx jika x-nya menuju 1. Nah, limit fx jika x-nya menuju 1 ini bakalan ada kalau nilai limit kanan dan limit kirinya itu sama. Nah, itu bisa kita tuliskan sebagai limit x menuju 1 dari kanan fx sama dengan limit x menuju 1 dari kiri fx. Nah, sebelumnya nih kita udah dapat kalau limit x menuju 1 dari kanan untuk fx ini adalah 2. Tapi nilai limit x menuju 1 dari kirinya ini 1. Nah, 2 ini kan nggak sama dengan 1 ya. Jadi, dapat kita simpulkan kalau limit fx ketika x-nya mendekati 1 itu tidak ada. Nah, jadi perlu diingat, nilai limit itu bakalan ada kalau limit kanan dan limit kirinya itu bernilai sama. Nah, ini udah. Next. Nah, soal selanjutnya ini masih grafik juga. Soalnya adalah perhatikan grafik fungsi f yang berwarna merah berikut. Yang ditanyakan pernyataan berikut yang salah. Nah, ini soalnya mirip kayak soal sebelumnya. Nah, jadi ingat lagi nih, limit x menuju c untuk fx dikatakan ada jika dan hanya jika limit kanan dan limit kiri fungsi tersebut nilainya sama. Nah, itu kalau dikatakan ada.
Nah, gimana nih kalau misalnya limit X menuju C fx-nya itu tidak ada? Nah, itu bakalan terjadi kalau memenuhi salah satu dari beberapa kemungkinan berikut. Nah, yang pertama, limit kanan dan limit kiri fungsi f di C ada, tapi nilainya itu tidak sama. Nah, yang kedua, limit kanan atau limit kiri fungsi f di C-nya ini nggak ada. Nah, hal ini dikarenakan nilai f di dekat C-nya itu menuju tak terhingga atau bisa jadi berisolasi. Nah, sekarang kita cek satu persatu dari pilihan jawaban ini. Yang pertama, limit X menuju min 2 untuk fx ada. Nah, sekarang kita tinjau limit kanan dan limit kirinya. Pertama, kita tinjau limit kanannya dulu deh. Jadi, limit X menuju min 2 dari kanan untuk fx. Nah, ini min 2. Kita dekati ini dari kanan. Nah, nilainya itu bakalan sama dengan 1. Nah, sekarang kita tinjau dari limit kirinya. Limit X menuju min 2 dari kiri. Fx, nah, kalau dari kiri, kita tuju ke min 2 ini nilainya juga sama 1. Nah, karena limit kanan dan limit kirinya sama, maka limit X menuju min 2 untuk fx ini ada. Jadi opsi yang A itu benar. Yang B, limit fx untuk x menuju 0 dari kiri sama dengan 1. Nah, kita langsung lihat aja grafiknya. Ini 0, didekati dari kiri. Nah, ini didekati dari kiri. Nilainya itu menuju 1. Jadi, opsi yang B ini juga benar. Yang C, limit fx untuk x-nya menuju 2 tidak ada. Nah, ini caranya sama. Jadi, kita tinjau dulu limit kanan dan limit kirinya. Kita tinjau limit kanannya, limit x menuju 2 dari kanan fx. Nah, kalau ini kan 2 nih, ditinjau dari kanan, berarti ke sini. Nah, di sini dia nilainya menuju 2. Untuk yang kirinya, limit x menuju 2 dari kiri fx. Nah, ini 2, ini dia menuju dari kiri. Nah, dari kiri itu dia nilainya menuju 4. Nah, bisa dilihat nih, kalau limit kanannya itu nilainya 2, tapi limit kirinya nilainya 4. Nah, ini sama kayak syarat yang ini. Limit kanan dan limit kiri f di C-nya ada, tapi nilainya nggak sama. Nah, maka dapat disimpulkan kalau limit fx untuk x menuju 2 itu tidak ada. Opsi yang ini juga benar. Nah, selanjutnya yang D, nilai dari F2 sama dengan 2. Nah, ini 2. Nah, nilai dari F2 itu yang bulatannya penuh ini, yaitu 4. Berarti ini salah. Jadi, pernyataan berikut yang salah adalah opsi yang D. Next. Nah, untuk soal selanjutnya ini kaitannya sama teorema utama limit. Jadi soalnya itu adalah diketahui limit fx untuk x menuju 4 sama dengan min 6. Dan limit gx untuk x menuju 4 sama dengan 3. Maka limit 3 fx min 4 gx per gx min 3x untuk x yang menuju 4 adalah. Nah, sebelum kita jawab soal ini, kita harus tahu dulu kira-kira teorema utama limit apa aja nih yang digunakan. Nah, teorema yang digunakannya itu adalah 1, 2, 3, 4 ini. Nah, jadi kita langsung aja gunakan teorema-teorema yang ada ini untuk menyelesaikan soal ini. Nah, jadi limit x menuju 4, 3 kali fx minus 4gx dibagi dengan gx min 3x. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai 3 dikalikan dengan limit x menuju 4 fx dikurangi 4 dikalikan limit x menuju 4 gx dibagi dengan limit x menuju 4 gx dikurangi 3 dikalikan limit x menuju 4 dari x. Nah,
Kita kan dari soal ini udah diketahui ya, kalau limit fx untuk x menuju 4-nya adalah min 6, dan limit gx untuk x menuju 4-nya adalah 3. Jadi kita bisa langsung substitusi aja. Nah, ini jadi 3 dikalikan dengan ini. Limit fx dengan x-nya menuju 4 dikalikan dengan min 6 dikurangi 4. Nah, limit gx untuk x menuju 4-nya ini adalah 3 dibagi dengan ini adalah 3 dikurangi 3. Nah, ini kita pakai teorema limit yang nomor 1. Jadi ini tinggal substitusi aja x-nya 4. Nah, didapat nih 3 kali min 6 min 18 dikurangi 12 per 3 kurangi 12. Ini min 30 dibagi min 9. Atau bisa dituliskan 30 per 9. Nah, sama dengan juga kalau disederhanain, hasilnya adalah 10 per 3. Jadi, limit x menuju 4 dari 3fx min 4gx per gx min 3x itu adalah 10 per 3. Oke, soal selanjutnya. Jadi, pertanyaannya itu adalah nilai dari limit x menuju 1 untuk floor x plus 1 dibagi x plus 1. Nah, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu nih, konsep dari floor x ini seperti apa. Nah, jadi floor x ini adalah bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan x. Nah, misalkan nih, floor dari 1,25. Nah, bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan x ini berarti adalah 1. Nah, misal lagi floor dari 0,85. Nah, ini nilainya adalah 0. Karena bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan 0,85 itu adalah 0. Nah, lanjut. Jadi, untuk nyelesain soal ini, kita harus cek limit kanan dan limit kirinya nilainya ada atau tidak ada, kemudian sama atau beda. Nah, yang pertama kita cek limit kanannya. Jadi, limit x menuju 1 dari kanan untuk fungsi floor x plus 1 bagi x plus 1. Nah, kalau misalnya floor x-nya ini didekati dari kanan sini, berarti kan dia nilainya itu kayak 1,1, 1,2, 1,5. Nah, itu nilai floor-nya itu adalah 1. Nah, jadi ini 1 tambah 1 dibagi 1 tambah 1 sama dengan 2 per 2, yaitu 1. Nah, kemudian kita tinjau dari limit kirinya. Limit x menuju 1 dari kiri, floor x plus 1 bagi x plus 1. Nah, kita lihat floor x ini kan didekatinya dari kiri. Nah, dari sini. Berarti nilainya itu kan kayak 0,9, 0,8, 0,7. Nah, berarti nilai floor-nya itu adalah 0. Karena kan bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan nilai-nilai tadi itu adalah 0. Nah, ini tambah 1 dibagi, ini substitusi aja 1 tambah 1. Nah, jadi 1 per 2. Nah, kita lihat limit kanannya nilainya 1, sedangkan limit kirinya nilainya adalah setengah. Karena limit kanannya dari fungsi floor x tambah 1 bagi x plus 1 ini tidak sama dengan limit kirinya, maka dapat disimpulkan kalau limit x menuju 1 dari floor x plus 1 per x plus 1 ini tidak ada. Udah deh. Jadi ingat aja konsep kalau limit itu bakalan ada kalau nilai limit kanan dan limit kirinya itu bernilai sama. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Nah, soal yang selanjutnya ini ditanyakan nilai dari limit x menuju 0 untuk akar dari x kuadrat min x plus 4 dikurangi 2 dibagi x kuadrat plus 2x. Nah, untuk langkah pertamanya,
kita gunakan metode substitusi langsung dulu. Nah, ini kalau misalnya kita langsung substitusi, bakalan diperoleh nilai berapa nih? Nah, kita substitusi X-nya itu 0. Berarti jadi 0 kuadrat min 0 tambah 4 dikurangi 2 dibagi 0 kuadrat tambah 2 kali 0. Nah, yang di dalam akar ini jadi akar 4 ya. Nah, akar 4 itu kan 2 dikurangi 2 dibagi 0 tambah 0. Hasilnya adalah 0 per 0. Nah, ternyata kalau kita langsung gunakan metode substitusi langsung, diperolehnya itu bentuk tak tentu. Nah, jadi kita nggak bisa nih kalau langsung substitusi aja. Nah, caranya gimana? Jadi, cara untuk nyelesain persoalan limit ini yaitu dengan menggunakan perkalian sekawan. Nah, jadi untuk masing-masing pembilang dan penyebutnya, kita kalikan dengan faktor sekawan dari akar X kuadrat min X per 4 dikurangi 2 ini. Nah, faktor sekawannya itu apa? Yaitu akar X kuadrat min X plus 4 ditambah 2. Nah, jadi limit X menuju 0, akar X kuadrat min X plus 4 dikurangi 2 dibagi X kuadrat plus 2X ini sama dengan limit X menuju 0, X kuadrat min X plus 4 min 2 dibagi X kuadrat plus 2X. Nah, ini kita kalikan dengan faktor sekawannya, yaitu X kuadrat min X plus 4 ditambah 2 dibagi akar X kuadrat min X plus 4 tambah 2. Kan ada sifat aljabar yang A min B kali A plus B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, jadi untuk yang pembilangnya ini kita bisa tuliskan sebagai akar kali akar, kan akarnya hilangnya jadi X kuadrat min X plus 4 dikurangi, ini 2 kuadrat, jadi 4 per X kuadrat plus 2X dikalikan dengan akar X kuadrat min X plus 4 plus 2. Ini kita dapat limit X menuju 0, X kuadrat min X, ini 4 kurang 4 berarti 0 habis, per X kuadrat plus 2X akar X kuadrat min X plus 4 plus 2. Nah, ini X-nya kita keluarkan. Jadi ini X min 1, ini X-nya dikeluarkan jadi X plus 2, dikalikan dengan akar X kuadrat min X plus 4, ditambah dengan 2. Nah, ini bisa kita coret nih. Kenapa bisa dicoret? Karena ini kan kita ngerjainnya soal limit. Jadi yang kita coret ini sebenarnya nggak pasti angka 0 gitu. Hanya kita bisa coret. Jadi ini sisanya limit X menuju 0, X min 1 bagi X plus 2 dikalikan dengan X kuadrat min X plus 4 plus 2. Nah, ini kita kerjakan di sini aja. Nah, ini bisa kita langsung substitusi. Kalau disubstitusi, ini didapat 0 kurang 1 per 0 tambah 2 dikalikan dengan 0 kuadrat min 0 tambah 4 ditambah 2. 0 kurang 1 min 1 per 0 tambah 2, 2 dikalikan, ini di dalam akarnya kan akar 4 ya. Akar 4 itu 2 ditambah 2. Jadi min 1 dibagi 2 dikali 2 tambah 2 ini 8. Jadi hasilnya adalah min 1/8. Nah, jadi nilai dari limit X menuju 0 untuk fungsi ini adalah minus 1/8. Oke, sekarang soal yang selanjutnya. Misalkan limit X menuju 7 untuk AX kuadrat plus B dibagi X min 7 sama dengan 28. Nah, ditanya nilai A dan B-nya. Nah, pertama, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa tinjau dari penyebutnya dulu nih. Nah, kalau penyebutnya kita cari nilai limitnya itu, bakalan didapat nilainya adalah 0.
penyebutnya 0, tapi limit ini nih punya nilai, yaitu 28. Nah, kalau ketemu soal yang seperti ini, kita harus bisa langsung ngeh gitu. Kalau ternyata bentuk limitnya ini adalah bentuk tak tentu, yang bentuknya itu adalah 0 per 0. Nah, jadi kita dapat nih kalau pembilangnya itu nilai limitnya adalah 0, yaitu limit x menuju 7 ax kuadrat plus b sama dengan 0. Kita substitusi x-nya dengan 7, didapat a kali 7 kuadrat tambah b sama dengan 0. 7 kuadrat 49 dikalikan dengan a ditambah b sama dengan 0. Jadi b-nya adalah min 49a. Nah, selanjutnya kita selesai nih limit ini. Limit x menuju 7 ax kuadrat plus b dibagi dengan x min 7 sama dengan 28. Nah, kan kita tahu ya, kalau bentuk ini adalah bentuk tak tentu. Jadi kita nggak bisa langsung pakai metode substitusi langsung. Nah, jadi nanti kemungkinannya kita bakalan menyelesaikannya itu dengan metode pemfaktoran. Nah, sebelumnya kita substitusi dulu nih, B-nya itu adalah min 49A. Jadi limit x menuju 7, ax kuadrat, B-nya substitusi, min 49A, dibagi x min 7, sama dengan 28. Nah, ini A-nya bisa dikeluarin, A, E kuadrat, min 49, per x min 7, sama dengan 28. Nah, limit x menuju 7, nah ini kita bisa faktorkan ya, jadi x min 7 kalikan dengan x plus 7. Dibagi x min 7 sama dengan 28. Nah, x min 7-nya ini bisa kita coret gitu ya, saling dibagi, karena ini limit. Jadi, nilai x-nya itu nggak pasti, nggak benar-benar 7 gitu. Nah, sisanya limit x menuju 7, A dikalikan dengan x plus 7 sama dengan 28. Karena ini polinom, jadi kita bisa langsung substitusi. Jadi A kali 7 tambah 7 sama dengan 28. A kali 14 sama dengan 28. Jadi A-nya 28 bagi 14, yaitu 2. Kita dapat nih, nilai A-nya itu adalah 2. Sekarang kita cari nilai B-nya. Nah, dari persamaan satu ini kan kita tahu kalau B-nya itu sama dengan min 49A. Jadi nilai B-nya adalah min 49 kali 2, yaitu minus 98. Dapat deh. Jadi kita peroleh kalau nilai A-nya itu adalah 2 dan nilai B-nya itu adalah minus 98. Oke, soal selanjutnya. Yang ditanyakan adalah limit dari X menuju 0 dari kanan untuk fungsi akar X dikalikan dengan 1 plus sin kuadrat 1 per X. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita gunakan teorema Apit. Nah, teorema Apit itu seperti apa? Nah, jadi dimisalkan ada fungsi f, g, dan h. Nah, di mana fungsinya ini memenuhi fx kurang dari sama dengan gx kurang dari sama dengan hx untuk setiap x di dekat c. Nah, jika limit dari x menuju c untuk fx sama dengan L, dan juga untuk limit x menuju c untuk fungsi hx-nya juga L, maka limit x menuju c untuk gx ini juga bernilai L. Nah, jadi misalkan penjepit-penjepitnya ini punya nilai limitnya itu adalah L, maka limit dari yang di tengahnya itu gx juga L. Kita langsung ke soalnya aja. Jadi sebelumnya itu harus diperhatikan kalau fungsi sinus itu punya nilai minimumnya adalah min 1 dan maksimumnya itu adalah 1. Nah, jadi untuk sin 1 per X bisa kita tuliskan lebih besar sama dengan min 1, tapi lebih kecil dari 1. Nah, kita buat nih dari sin 1 per X ini sedemikian rupa operasinya hingga menjadi fungsi ini. Pertama, masing-masing ruas ini kita kuadratkan. Nah, kalau dikuadratkan, yang paling kecilnya itu bakalan 0. Kurang dari sama dengan sin kuadrat dari 1 per X kurang dari 1. Kalau ditanya kenapa 0, kan ini rentang itu dari min 1 sampai 1 ya. Nah, min 1 itu, nah rentang itu tuh
bisa min 1, min 0,8 misalnya, min 0,7, 0, 0,7, terus sampai 1. Nah, kalau dikuadratkan kan ini jadi positif, ini positif, ini positif. Nah, yang negatif-negatifnya jadi positif. Nah, berarti yang kecilnya jadi 0. Nah, 0 kurang dari sama dengan sin kuadrat 1 per X kurang dari sama dengan 1. Nah, selanjutnya masing-masing ruasnya ini kita tambahin 1. Jadi 1 tambah 0 kurang dari sama dengan 1 tambah sin kuadrat 1 per X. Kurang dari sama dengan 1 plus 1. Ini 1 kurang dari sama dengan 1 plus sin kuadrat 1 per X. Kurang dari sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita ini perlu mengkalikan masing-masing ruas dengan akar X. Nah, kita tahu nilai dari akar X ini akan selalu bernilai positif. Karena positif, jadi kalau kita kalikan ke masing-masing ruas, itu nggak akan mengubah tanda pertidaksamaannya. Jadi, kita dapat nih, 1 kali akar X kurang dari sama dengan akar X kali 1 tambah sin kuadrat 1 per X. Ini kurang dari sama dengan 2 akar X. Nah, selanjutnya kita cari nilai limit dari penjepit-penjepitnya. Nah, limit X menuju 0 dari kanan akar X ini nilainya adalah akar dari 0, yaitu 0. Nah, sedangkan untuk yang fungsi 2 akar X ini, limit X menuju 0 dari kanan untuk fungsi 2 akar X, dia bernilai 2 kali akar 0, 0 juga. Nah, jadi dapat nih, kalau limit penjepit-penjepitnya ini adalah 0. Berdasarkan teorema Apit, kalau misalnya penjepit-penjepitnya ini adalah 0, maka limit dari fungsi yang di tengahnya juga 0. Nah, jadi limit X menuju 0 dari kanan untuk fungsi akar X kali 1 plus sin kuadrat 1 per X ini adalah 0. Nah, yang ditanyakan limit X menuju tahingga dari 1 min cos X dibagi 1 plus X. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini juga kita gunakan teorema Apit. Caranya sama kayak yang sebelumnya. Jadi, harus diperhatikan nih, kalau fungsi cos X itu juga punya nilai minimumnya min 1 dan nilai maksimumnya juga 1. Nah, sekarang kita lakukan operasi sedemikian rupa sehingga fungsi ini dari cos X ini menjadi 1 min cos X per 1 plus X. Nah, pertama kita kalikan masing-masing ruas dengan min 1. Nah, karena negatif, maka tanda pertidaksamanya itu akan berubah. Nah, min 1 ini kali min 1, jadi 1, tanda pertidaksamanya berubah jadi lebih besar sama dengan ini min cos X, ini lebih besar sama dengan 1 kali min 1, min 1. Nah, atau kita ini bisa tuliskan sebagai min 1 kurang dari sama dengan min cos X kurang dari sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita tambahkan masing-masing ruas dengan 1. Jadi 1 tambah min 1 kurang dari sama dengan 1 tambah min cos X kurang dari sama dengan 1 tambah 1. Nah, ini 1 tambah min 1 ini 0 kurang dari sama dengan 1 min cos X kurang dari sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita bagi masing-masing ruas dengan 1 plus X. Nah, di sini karena limitnya X menuju positif tahingga, maka 1 plus X-nya ini bernilai positif. Sehingga ketika kita membagi masing-masing ruas dengan 1 plus X, ini nggak akan merubah tanda pertidaksamaannya. Gitu. Nah, ini 0 bagi 1 plus X ini 0, kurang dari sama dengan 1 min cos X dibagi 1 plus X. Kurang dari sama dengan 2 per 1 plus X. Nah, selanjutnya kita cari nilai limit dari penjepit-penjepitnya ini. Pertama, kita cari limit X menuju tahingga dari 0. Nah, ini karena konstanta ya, jadi ini juga 0. Nah, terus untuk limit X menuju tahingga dari 2 per 1 tambah X. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal limit ini, kita bagi dengan X pangkat terbesarnya, yaitu X pangkat 1.
Nah, jadi limit X menuju tahingga, nya 2 bagi X, dibagi dengan 1 per X, ditambah X per X. Nah, ini limit X menuju tahingga, 2 per X dibagi 1 per X tambah 1. Nah, limit X menuju tahingga untuk 2 per X ini adalah 0. Limit X menuju tahingga 1 per X juga 0 tambah 1. Nah, 0 dibagi 0 plus 1 itu adalah 0. Nah, kita dapat nilai limit X menuju tahingga dari penjepit-penjepitnya ini adalah 0. Berdasarkan teorema Apit, karena penjepit-penjepitnya memiliki nilai limit 0, maka yang di tengahnya juga 0. Nah, jadi limit X menuju tahingga dari 1 min cos X bagi 1 plus X juga 0. Nah, soal selanjutnya, jika fungsi f(x) sama dengan mutlak x min 3 plus m untuk x-nya kurang dari sama dengan 0, f(x) sama dengan x kuadrat plus 7x min 18 per x min 2 untuk 0 kurang dari x kurang dari 2, dan f(x)-nya itu sama dengan nx plus 3 jika x-nya itu lebih besar sama dengan 2. Nah, fungsinya itu kontinu pada setiap bilangan real. Tentukan nilai m dan n. Nah, jadi dari soal ini kita tahu kalau dua fungsi ini nih harus kontinu di x sama dengan 0, dan dua fungsi ini harus kontinu di x sama dengan 2. Nah, sekarang kita tinjau untuk fungsi yang pertama dan yang kedua. Nah, karena fungsi yang pertama dan yang kedua ini harus kontinu di x sama dengan 0, kita tinjau limit kanan dan limit kirinya. Jadi, limit x menuju 0 dari kiri. Karena dari kiri, jadi kita gunakan fungsi f(x) sama dengan x min 3, mutlak x min 3 plus m. Sama dengan limit x menuju 0 dari kanan, fungsi f(x)-nya adalah x kuadrat plus 7x min 18 bagi x min 2. Nah, ini kalau disubstitusi langsung, 0 min 3, mutlak 0 min 3 plus m sama dengan 0 kuadrat tambah 7 kali 0 min 18 dibagi 0 min 2. Nah, ini didapat mutlak dari min 3 plus m sama dengan 0 plus 0 min 18 dibagi min 2. Ini 3 plus m, ini min 18 bagi min 2. 3 plus m sama dengan 9. Jadi m-nya didapat 9 kurang 3 yang mana adalah 6. Jadi m-nya adalah 6. Nah, selanjutnya kita tinjau fungsi yang kedua dan ketiga, yang mana fungsinya itu harus kontinu di x sama dengan 2. Nah, jadi kita tinjau limit kiri dan limit kanannya. Limit x menuju 2 dari kiri, untuk fungsinya itu berarti x kuadrat plus 7x min 18 bagi x min 2 sama dengan limit x menuju 2 dari kanan. Fungsinya itu adalah nx plus 3. Nah, ini kalau misalnya kita langsung substitusi langsung, ini bakal diperoleh 2 kuadrat 7 kali 2 min 18 per 2 min 2. Ini 4 tambah 14 kurang 18. 0 per 0. Nah, karena bentuknya tak tentu, berarti kita nggak bisa pakai metode substitusi langsung. Nah, jadi di sini untuk menyelesaikan soal limit ini, kita gunakan metode pemfaktoran. Jadi kita faktorkan fungsi di pembilangnya. Yaitu didapat limit x menuju 2 dari kiri, x plus 9 dikalikan dengan x minus 2 dibagi x minus 2. Nah, kalau yang di sebelah sini karena fungsi polinom, jadi bisa kita langsung substitusi. M dikalikan dengan 2 plus 3. Ini bisa kita coret, karena ini limit, jadi nilainya itu nggak benar-benar 2. Hanya mendekati. Nah, jadi sisa limit x mendekati 2 dari kiri, x plus 9 sama dengan 2n plus 3. Nah, ini x-nya bisa kita substitusi dengan 2. Jadi 2 tambah 9 sama dengan 2n plus 3. Ini 11 sama dengan 2n plus 3. Ini 11 kurang 3 sama dengan 2n. 8 sama dengan 2n.
Jadi N-nya 8 bagi 2. Hasilnya adalah 4. Jadi kita peroleh nilai M-nya itu adalah 6 dan nilai N-nya itu adalah 4. Dapat deh. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini yang membahas soal-soal latihan terkait materi limit. Nah, semangat belajarnya. Semoga bisa dapat indeks A dan bisa masuk ke jurusan yang diinginkan. Terima kasih.